Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kaum muslimin yang beriman. Selamat datang kembali di Al-Quran Geographic Channel, yakni sebuah situs pembelajaran keajaiban-keajaiban Al-Quran yang berhubungan dengan urutan-urutan ayat-ayat Al-Quran yang merupakan bilangan-bilangan nyata yang akan menunjukkan kepada kita tentang eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Channel ini terbina dalam naungan Al-Quran Geographic Channel yang akan menggambarkan secara bertahap akan keagungan dan keindahan kitab suci Al-Quran. Semoga dapat memberi manfaat yang besar bagi kaum muslimin dan pembuktian kebenaran Al-Quran bagi kaum non-muslim serta kalangan ateis. Selamat menyaksikan. Pada tayangan kita kali ini, kami akan menunjukkan keajaiban bilangan-bilangan yang berhubungan dengan matahari di dalam kitab suci Al-Quran. Data ini adalah sebagian kecil dari data yang terdapat dalam Al-Quran. Kami akan mencoba menunjukkan beberapa keajaiban yang telah kami rangkum sebagai berikut. Yang pertama, matahari kita adalah sebuah bintang kecil yang terdapat dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Ia merupakan sebuah bola api raksasa yang menjadi sumber energi bagi tata surya kita. Berikut ini akan kami perlihatkan penampakan bilangan 15 yang berhubungan dengan matahari. Jarak bumi ke matahari adalah 150 juta kilometer yang ditetapkan sebagai satu satuan astronomi. Ini adalah angka 15 pertama yang kita lihat dari matahari kita. Subhanallah. Yang kedua, matahari yang merupakan bola api raksasa memiliki suhu yang terdapat di pusatnya atau core. Menurut data referensi terpercaya, memiliki suhu 15 juta derajat Celcius di pusatnya. Kembali kita diperlihatkan oleh penampakan bilangan 15. Subhanallah. Yang ketiga, bumi kita adalah sebuah benda langit yang memiliki bentuk bulat seperti bola. Dalam matematika, lingkaran memiliki 360 derajat yang mengelilinginya. Dalam sehari semalam, matahari menyinari bumi dalam waktu 24 jam. Jika kita akan mengukur berapa derajatkah cahaya matahari bergerak dalam 1 jam, maka kita harus membagi 360 derajat dengan 24 jam, sehingga menghasilkan angka 15 derajat. Subhanallah. Yang keempat, negeri Sabah. Negeri Sabah adalah sebuah negeri yang memiliki banyak kisah yang indah dan menarik, yakni salah satunya tentang pertemuan dua buah kerajaan besar, yaitu Kerajaan Sabah dan Kerajaan Judea. Kedua pertemuan ini tak lepas dari pertemuan dua insan, yakni Nabiullah Sulaiman alaihissalam sebagai Raja Judea dengan Ratu Balqis sebagai Ratu dari Kerajaan Sabah. Jika kita melihat dalam surat ke-27 atau surat An-Naml, ayat ke-24 difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang penyembahan matahari oleh rakyat negeri Sabah, juga beserta Ratu Balqis sebelum ia bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa mereka menyembah matahari? Pertanyaan ini dibuktikan oleh sebuah fakta bahwa negeri Sabah yang secara arkeologi terdapat di negeri Yaman memang terletak pada koordinat 15 derajat. Pada koordinat ini menjadi pusat pemerintahan dari negeri Sabah, yakni pada kota-kota seperti San'a dan Maghrib. Hal ini dibuktikan juga pada surat Sabah, yaitu surat ke-34, yakni pada ayat ke-15 yang berbunyi, "Sungguh bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik atau nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun." Kembali kita diperlihatkan akan keagungan ciptaan Allah, yakni kesamaan dan keserasian antara penyembahan matahari yang dilakukan oleh bangsa Sabah dengan data matahari
yakni 15, serta nomor ayat permulaan dari kisah negeri Saba, yaitu pada angka ke-15 juga. Subhanallah. Yang kelima, data berikutnya yang berhubungan dengan matahari dapat kita lihat dari hasil kelipatan bilangan 15 berikut ini. Jika kita kalikan 7 dengan 15, kita akan mendapatkan hasil 105. Bilangan ini jika kita lihat pada surat ke-10, yakni surat Yunus, ayat ke-5 ternyata berbunyi sebagai berikut. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat terbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan atau waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Subhanallah. Yang keenam, berikutnya kita lihat dari hasil kelipatan 15 dari perkalian 25 dengan 15 sehingga menjadi angka 375. Bilangan 375 ini dapat kita temukan data dari surat ke-37 surat Asy-Syaffat pada ayat ke-5 yang berbunyi sebagai berikut. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari. Subhanallah. Yang ketujuh, selanjutnya kembali kita lihat hasil perkalian bilangan 15 dengan 37 sehingga menjadi 555. Dari data ini dapat kita lihat pada surat ke-55 yakni surat Ar-Rahman pada ayat ke-5 yang berbunyi sebagai berikut. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Kembali data matahari hadir di tengah-tengah kita, seakan-akan kita dibawa berkelana ke alam jagat raya. Subhanallah. Yang kedelapan, kelipatan 15 selanjutnya dapat kita lihat kembali pada perkalian 126 dengan 15 sehingga menghasilkan angka 1890. Dari data ini dapat kita lihat pada surat ke-18 yakni surat Al-Kahfi, yaitu pada ayat ke-90 yang berbunyi sebagai berikut. Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Data matahari kembali muncul. Subhanallah. Yang kesembilan, berikut pada kelipatan ke-15, yakni pada surat Al-Qadar atau surat ke-97 ayat ke-5 yang merupakan perkalian 15 dengan 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Subhanallah. Yang ke-10, pada kelipatan 15 berikut ini kita dibawa oleh Al-Quran untuk berkelana menyaksikan sejarah kejadian tata surya kita yang dahulunya merupakan sesuatu yang menyatu antara planet-planet di tata surya kita yang termasuk bumi kita beserta matahari. Hal ini dibuktikan dari kelipatan 15 dengan 142 yang menghasilkan angka 2130. Dan ketika kita membuka surat ke-21, surat Al-Anbiya ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada yang beriman? Subhanallah. Yang ke-11, kelipatan 15 berikut ini tepat pada ayat yang menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat besar, yakni dukhan atau asap. Hal ini merupakan kelipatan 15 dari hasil perkalian 15 dengan 294 yang menghasilkan angka 4410. Dan pada surat ke-44 yakni surat Ad-Dukhan ayat ke-10 dengan jelas difirmankan Allah Subhanahu wa taala tentang tanda-tanda kiamat besar, yakni Ad-Dukhan sebagai berikut. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Jika kita melihat kenyataan
pada matahari kita memang terdapat sebuah fenomena yang terjadi di permukaan matahari yang disebut sebagai CME atau coronal mass ejection, yaitu sebuah massa lontaran lidah api korona yang berasal dari lubang hitam pada permukaan matahari. Lontaran ini menyemburkan lidah api yang disebut sebagai badai matahari yang berupa asap atau gas yang merupakan partikel-partikel kecil dan membawa juga gelombang elektromagnetik sehingga dapat merusak jaringan listrik yang ada di bumi. Jika CME tersebut menyembur langsung ke arah bumi. Dan hal ini memang pernah terjadi pada tahun-tahun yang lalu dan yang paling parah terjadi pada tahun 2003 yang lalu, sehingga berdampak besar terhadap bumi. Apakah CME merupakan dukhon sebagai tanda-tanda kiamat besar? Maka nantikan tayangan video kami berikutnya tentang ad-dukhon, insya-Allah. Kaum muslimin yang beriman, dari fakta-fakta ilmiah di atas akan memunculkan sebuah pertanyaan di dalam hati kita tentang keberadaan dan penampakan bilangan-bilangan 15 yang terjadi berulang-ulang dan menunjukkan eksistensi matahari. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jawaban akan pertanyaan besar ini ternyata terjawab pada surat yang menunjukkan eksistensi matahari, yaitu pada surat Asy-Syams atau surat matahari. Ternyata surat Asy-Syams memiliki jumlah ayat 15 juga. Subhanallah, sungguh suatu susunan yang sangat menakjubkan dan tak akan mungkin dibuat oleh manusia siapapun di muka bumi ini. Hal ini menunjukkan dengan jelas tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Kaum muslimin yang beriman, sekian dulu pembahasan pertama tentang keajaiban angka 15 dari matahari kali ini, dan insya-Allah akan kami lanjutkan pembahasannya pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.